sejauh pemantauan manusia dengan akal pikirannya sekarang. Kemampuan kita. Keluasannya masih lebih luas lagi. Wallahu Allahu Akbar gitu. Allahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu bagaimana. Tapi kalau keikhlasan kita sudah seluas itu, Masya Allah, Subhanallah. Gitu. Gimana tuh caranya? Caranya dengan pembiasaan diri. Berlatih begitu ya? Berlatih. Kebiasaan ya. Rasulullah menyatakan, jaddidu imanakum. 3 kali tuh Rasul menyatakan, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu gitu. Li'annal imanu yazidu wa yankus. Karena iman itu naik turun, tambah berkurang. Ibarat gelombang gitu, naik turun. Kan sering kita mengalami seperti itu ya. Ketika kita sedang mengharapkan bantuan, dukungan dari Allah. Oh, intensitas doa kita langsung ya. Allah, ya Allah, sampai nangis-nangis gitu kan. Pada saat itu kalau ada grafik keimanan, wah, Allah cing naik gitu kan. Iya, iya. Lalu Allah menjawab. Kita lepas dari ujian itu. Jadi lupa, turun lagi tuh ya. Malah terlena kan, aduh kayak udah. Intensitas itu berkurang. Seperti lagi Ramadan juga gitu kan, Ustaz kan? Kalau Ramadan gitu ya, mendadak religi. Religius gitu. Semua apalah berubah ya. Tapi turun. Habis Idul Fitri hilang. Turun gitu. Tapi kalau jadi pengikutnya Rasulullah SAW, mestinya karena itu manusiawi ya, betul. Ibarat gitu. Dan Rasul menyebutkan seperti gelombang naik turun. Mestinya grafiknya gini nih, naik, turunnya dikit, naiknya banyak, turun dikit, naiknya banyak. Jadi grafiknya memang ada fluktuasi, tetapi tetap tinggi. Ibarat gitu. kayak mobil-mobilan ya, mundur dikit ngebut, mundur dikit gitu. ngebut gitu ya, yang Gitu, ditarik mobil-mobilan ya. Jangan beriman, kufur. Beriman, kufur. Galau itu. Sumasdadu kufra. Semakin kufur gitu. Semakin bertambah, akhirnya Allah khatamallahu ala qulubihim gitu. Allah nutup hatinya orang seperti itu. Wa ala sam'ihim, telinganya tidak ditutup lagi. Wa ala absarihim, matanya ditutup lagi. Akhirnya dia sudah tidak bisa lagi mendengar kebenaran, kebaikan. Hatinya sudah tertutup. Sudah tidak tergetar oleh asma Allah. Matanya sudah tidak melihat. Dia lewat aja di depan masjid padahal sudah tiba waktu salat. Tidak tergetar lagi gitu. Nah, sudah tidak ada ciri-ciri orang beriman. Padahal orang yang beriman itu adalah idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, tergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Subhanallah. Nah, proses itu kan terlatih, itu harus dilatih, terus harus dilatih. Nah, cara pelatihannya adalah pertama sering-sering tawasau. Watawasau itu kan dalam bahasa Al-Quran surah Al-Asr itu saling bertausiah gitu, saling menasehati, saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Makanya perlu kita bergaul dengan orang yang benar gitu. Betul. Ada ungkapannya kalau bergaul dengan penjual sate kan katanya bau asap. Kalau kita bergaul sama penjual parfum kan jadi harum. Wangi gitu ya. Tapi ini kan ungkapan, teman-teman penjual sate jangan tersinggung gitu kan. Ya artinya dengan siapa kamu bergaul gitu. Alhamdulillah bergaul dengan Mas Verly, akhirnya bisa Insya Allah terbalik ini. Saling mengingatkan. Ya gitu. Mutualisme saling. Seperti lagunya Opik itu kan ada bergaulah dengan orang soleh gitu ya, kan. makanya bisa dapat jadi orang yang soleh, kita saling mengingatkan. Tetapi kalau kita salah gaul, nah kita alih-alih dapatkan hidayah malah kita terjerumus kemudarat ya, kemudaratan. Apalagi kalau sudah di situ terlibat tagut oleh syaitan iblis, laknatullah alaihim, ada khamar apa segala ya, macam makanya larinya ke seperti itu. Pada saat itu sudah tertutup hatinya gitu, suram, matanya sudah tertutup, telinganya sudah tertutup, habis. Berarti kita harus agak khawatir bila kita melewati ke masjid atau kita mendengar azan, hati kita tidak bergeming gitu ya. Iya. Itu adalah tanda-tanda di mana kesannya kita sudah tertutup. Ya, gitu mestinya kita harus berubah. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Bukan. Tetap ada taubat. Makanya jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Allah akan memberikan kesempatan selagi masih ada nafas. Sebelum ruh melewati tenggorokan. Sebelum ada sakratul maut begitu ya. Iya. Baik, ada lagi yang disampaikan Ustaz, sepertinya ini banyak sekali yang saya ingin mengatakan begini, bahwa ketika kita mampu menyadari kehidupan kita ini yang kita jalani adalah ibarat ungkapan tadi seperti melakonkan sandiwara. Betul, peran. Maka sadarlah sesungguhnya Allah senantiasa berada dan melindungi kita. Allah yang
mengatur semua. Betul. Allah tidak akan tidur. Tidak Allah pernah. berkehendak ya yang pasti ya. Itu kan salah satu sifat wajib Allah gitu. Baik. Nah, oleh karenanya tetaplah bersandar kepada Allah. Baik. Sehingga apa yang kita lakukan insya Allah akan senantiasa akan terus dituntun ke jalur yang benar. Amin. Sesuai relnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Dan ini jalurnya sudah benar, sudah habis waktunya juga. Alhamdulillah Ustadz nih ya. Kalau sama Ustadz ini kesannya waktunya sedikit terus gitu ya. Karena memang sangat mengasihkan. gitu, dengan Karena sangat pemirsa. mengasihkan sekali ya di waktu subuh seperti ini bisa bertemu dan juga bisa Insya diberikan Allah. banyak sekali tausiah berkaitan dengan topik kali ini adalah hikmah di balik ujian. Ustadz, salam untuk keluarga Ustadz ya. Sama-sama. Saling mendoakan seperti biasa insyaallah. Dan pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Tadi topiknya adalah hikmah di balik ujian. Insyaallah apa yang sudah disampaikan Ustadz bisa menjadi panutan, panduan kita untuk bisa meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.